Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, apa kabarnya hari ini? Semoga Bapak Ibu yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan rezeki yang cukup di masa pensiun. Amin. Sebelum kita masuk ke informasi utama, izinkan kami menyapa terlebih dahulu seluruh Bapak Ibu pensiunan yang setia mengikuti channel ini. Terima kasih karena selalu meluangkan waktu untuk menonton dan mengikuti setiap informasi yang kami bagikan. Channel ini memang kami hadirkan khusus untuk berbagi kabar terbaru seputar dunia pensiunan, terutama bagi Bapak Ibu yang dulu pernah mengabdi sebagai aparatur sipil negara. Nah, Bapak Ibu, di video kali ini ada satu informasi yang sedang ramai diperbincangkan di kalangan pensiunan, bahkan di berbagai grup WhatsApp dan media sosial para pensiunan. Topik ini jadi pembicaraan hangat. Informasinya berkaitan dengan rapel gaji pensiunan yang kabarnya akan dicairkan sebelum Lebaran tahun 2026. Betul sekali Bapak Ibu, banyak yang mengatakan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan pencairan rapel gaji pensiunan. Dan kabar yang beredar juga menyebutkan bahwa ada 5 golongan pensiunan yang berpotensi menerima nominal rapel paling tinggi pada tahun 2026 ini. Tentu saja kabar seperti ini langsung menarik perhatian banyak pensiunan. Tidak sedikit yang bertanya-tanya apakah benar rapel tersebut akan dicairkan dan kalau memang benar siapa saja golongan pensiunan yang akan menerima nominal tertinggi. Nah, supaya tidak penasaran di video ini, kita akan membahasnya secara lengkap. Jadi pastikan Bapak Ibu menonton sampai selesai agar tidak ketinggalan informasi pentingnya. Baik Bapak Ibu, kita mulai pembahasannya. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, informasi tentang rapel gaji pensiunan ini muncul dari berbagai pembahasan yang sedang berkembang. Bahkan ada sebuah referensi berita yang dipublikasikan pada hari Minggu 8 Maret 2026 dengan judul yang cukup menarik perhatian, yaitu tentang ramainya isu rapel gaji pensiunan ASN. Dalam pembahasan tersebut disebutkan bahwa ada 5 golongan pensiunan yang berpotensi menerima nominal rapel tertinggi apabila kebijakan penyesuaian penghasilan benar-benar diterapkan. Tentu saja informasi ini langsung menjadi bahan diskusi di kalangan para pensiunan. Banyak yang berharap kabar tersebut benar adanya. Karena jika rapel benar-benar dicairkan, maka hal itu tentu akan sangat membantu kondisi ekonomi para pensiunan. Seperti yang kita ketahui bersama, gaji pensiunan aparatur sipil negara memang selalu menjadi perhatian penting bagi para purna bakti pegawai negeri. Setelah bertahun-tahun mengabdi kepada negara, masa pensiun adalah masa di mana stabilitas ekonomi menjadi hal yang sangat diperhatikan. Karena itulah setiap informasi yang berkaitan dengan kenaikan gaji pensiunan, tunjangan maupun pembayaran rapelan selalu menjadi topik yang banyak dibicarakan. Dalam beberapa waktu terakhir, pembahasan tentang rapel ini kembali muncul seiring dengan ramainya informasi mengenai penyesuaian penghasilan bagi ASN, baik yang masih aktif bekerja maupun yang sudah memasuki masa pensiun. Banyak ASN aktif berharap ada peningkatan kesejahteraan melalui penyesuaian gaji dan para pensiunan juga berharap hal yang sama melalui kebijakan rapel ataupun penyesuaian penghasilan pensiun. Karena itulah Bapak Ibu tidak sedikit para pensiunan yang terus memantau perkembangan informasi ini. Harapannya tentu saja agar pemerintah benar-benar mempertimbangkan kebijakan tersebut dan tentunya kita semua juga berharap yang terbaik, semoga saja jika memang memungkinkan pemerintah dapat merealisasikan kebijakan tersebut pada tahun 202 ini. Sekarang kita coba pahami dulu sebenarnya apa yang dimaksud dengan rapel gaji. Dalam berbagai penjelasan yang beredar, istilah rapel merujuk pada selisih pembayaran yang seharusnya diterima sejak suatu kebijakan berlaku, tetapi baru dibayarkan pada waktu tertentu. Artinya begini Bapak Ibu, misalnya pemerintah menetapkan bahwa kenaikan gaji mulai berlaku pada bulan Januari. Namun karena suatu alasan administratif atau proses kebijakan yang masih berjalan, kenaikan tersebut baru benar-benar dibayarkan pada bulan Maret. Nah, selisih antara gaji lama dan gaji baru dari bulan Januari sampai sebelum pencairan itulah yang disebut rapel. Jadi rapel sebenarnya adalah pembayaran kekurangan gaji yang seharusnya sudah diterima sebelumnya. Sebagai contoh sederhana, jika kenaikan gaji mulai berlaku pada Januari,
tetapi baru dibayarkan pada bulan Maret 2026, maka selisih dari bulan Januari dan Februari akan dibayarkan sekaligus pada saat pencairan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan rapel gaji, Bapak Ibu. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, kenapa isu rapel ini begitu ramai dibicarakan khususnya di kalangan pensiunan? Jawabannya cukup sederhana. Dalam praktiknya, besaran rapel yang diterima setiap pensiunan tidaklah sama. Besarnya rapel sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Faktor pertama adalah golongan terakhir saat masih aktif bekerja sebagai ASN. Faktor kedua adalah masa kerja selama menjadi pegawai negeri. Dan faktor ketiga adalah besaran penghasilan dasar pensiun yang diterima. Karena perbedaan faktor-faktor tersebut, maka nominal rapel yang diterima oleh setiap pensiunan bisa berbeda satu sama lain. Itulah sebabnya ketika muncul informasi tentang rapel gaji pensiunan, banyak orang langsung penasaran, terutama mereka ingin mengetahui golongan mana yang kemungkinan menerima nominal terbesar. Selain itu, dalam beberapa pembahasan yang beredar disebutkan bahwa penyesuaian gaji yang menjadi dasar perhitungan rapel memiliki persentase yang berbeda sesuai golongan. Sebagai gambaran, disebutkan bahwa penyesuaian penghasilan bisa berada pada kisaran sekitar 8% untuk golongan 1 dan 2, kemudian sekitar 10% untuk golongan 3, sedangkan untuk golongan 4 berpotensi mencapai sekitar 12%. Perbedaan persentase inilah yang kemudian memunculkan pembahasan tentang siapa saja kelompok pensiunan yang kemungkinan menerima rapel terbesar pada tahun 2026. Nah, sekarang kita masuk pada poin penting yang paling banyak ditanyakan oleh para pensiunan. Dari berbagai pembahasan yang berkembang disebutkan bahwa ada 5 golongan pensiunan yang paling sering disebut berpotensi menerima nominal rapel terbesar. Kelompok tersebut berasal dari golongan 4 yang memang dikenal sebagai jenjang karir tertinggi dalam struktur ASN. Dalam sistem kepegawaian ASN, golongan 4 merupakan tingkatan yang ditempati oleh pegawai dengan posisi, pengalaman, dan masa kerja yang tinggi. Karena itu secara umum besaran gaji maupun pensiun pada golongan ini memang berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan golongan lainnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu tidak heran jika dalam berbagai pembahasan yang beredar, golongan 4 sering disebut sebagai kelompok yang berpotensi menerima nominal rapel terbesar jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Namun perlu dipahami bahwa semua pembahasan ini masih bersifat analisis berdasarkan informasi yang beredar, karena kebijakan resmi tetap berada di tangan pemerintah. Selanjutnya, kita juga perlu memahami peran dari PT Taspen dalam sistem pensiun ASN. PT Taspen merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dana pensiun serta tabungan hari tua bagi ASN. Sebagai mitra pemerintah, Taspen bertugas menyalurkan hak pensiun kepada para purna bakti pegawai negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itulah setiap informasi mengenai kenaikan gaji pensiunan, perubahan sistem pembayaran, ataupun pencairan rapel hampir selalu dikaitkan dengan lembaga ini. Dalam praktiknya, jika pemerintah menetapkan kebijakan baru terkait pensiun ASN, maka pelaksanaan teknis penyalurannya biasanya akan melibatkan PT Taspen. Oleh karena itu, ketika membahas informasi mengenai rapel pensiunan, banyak pihak juga menunggu kepastian dari lembaga tersebut. Sekarang kita masuk pada bagian terakhir yang sangat penting untuk dipahami oleh seluruh pensiunan. Meskipun analisis mengenai rapel gaji pensiunan ini cukup masuk akal dan banyak dibicarakan, para pensiunan tetap diimbau untuk menunggu informasi resmi dari pemerintah. Hal ini penting karena kebijakan yang berkaitan dengan anggaran negara tidak bisa hanya didasarkan pada spekulasi atau opini yang berkembang di masyarakat. Setiap keputusan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pengeluaran negara seperti gaji dan pensiun, tentu harus melalui proses perencanaan, pembahasan anggaran, serta pengumuman resmi. Karena itu, Bapak Ibu, jika nantinya memang ada kebijakan mengenai pencairan rapel gaji pensiunan sebelum Lebaran 2026, maka pemerintah pasti akan menyampaikannya secara resmi kepada masyarakat. Dan biasanya informasi tersebut juga akan disampaikan melalui lembaga terkait seperti PT Taspen ataupun kementerian yang berwenang. Jadi untuk saat ini, sikap yang paling bijak adalah tetap mengikuti perkembangan informasi sambil menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.
Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai kabar yang beredar tentang rapel gaji pensiunan tahun 2026 dan kemungkinan adanya 5 golongan yang berpotensi menerima nominal tertinggi. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan membantu Bapak Ibu memahami perkembangan yang sedang dibicarakan saat ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam menjalani masa pensiun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangin sebentar Bapak Ibu lagi duduk santai di teras sambil ngopi pagi. Tiba-tiba ada kabar yang bikin jantung deg-degan. Katanya ada 5 golongan pensiunan yang bakal dapat rapel gaji paling gede. Langsung deh kepikiran, wah jangan-jangan aku termasuk. Atau malah jadi penasaran siapa saja sih yang dimaksud. Nah, cerita inilah yang lagi ramai banget dibicarakan di kalangan pensiunan dan hari ini kita ngobrol santai tapi lengkap supaya semuanya jelas dan enggak simpang siur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat buat Bapak Ibu semua para pensiunan yang kami banggakan. Semoga di hari yang penuh berkah ini, tepat tanggal 10 Maret 2020 bulan 6, Bapak Ibu selalu diberi kesehatan prima, umur yang panjang dan penuh manfaat, hati yang tenang, pikiran yang jernih, rezeki cukup dan berkah, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Bapak Ibu berada. Entah yang lagi santai di rumah, ngerawat kebun, lagi di sawah, atau lagi kumpul hangat bareng keluarga. Semoga sehat dan bahagia semuanya. Kembali lagi bareng kami di channel Media Pensiunan. Ruang sederhana yang didedikasikan buat nemenin hari-hari Bapak Ibu. Di channel ini kita biasa bagi informasi seputar dunia pensiunan, kebijakan pemerintah terbaru, kabar gaji pensiun, rapelan, tunjangan hari raya, hak-hak pensiunan yang kadang belum banyak diketahui, sampai info-info lain yang relevan buat hidup di masa pensiun. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum masuk ke inti, izinkan saya menyapa dengan penuh hormat. Saya ngerti betul bahwa setiap informasi soal pensiun bukan sekadar gosip atau berita lewat. Informasi seperti ini dekat sama kehidupan nyata Bapak Ibu, nyangkut kebutuhan sehari-hari, perencanaan keuangan keluarga, rasa aman di masa tua, dan ketenangan hati. Bagi pensiunan, kepastian soal hak yang diterima tiap bulan itu fondasi penting supaya bisa hidup tenang dan bermartabat. Kali ini kita bahas topik yang belakangan lagi ramai, kabar yang bilang ada 5 golongan pensiunan yang bakal jadi penerima rapel gaji tertinggi. Pernah dengar kan? Besar kemungkinan pernah. Bahkan mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah nanya dalam hati, apakah saya termasuk berapa kira-kira jumlah rapelnya, kapan cairnya? Tenang dulu, di video ini kita bedah tuntas, bukan cuma sebut golongannya tapi juga jelasin logika dan dasar perhitungannya. Kenapa mereka disebut penerima tertinggi, kenapa kabar ini begitu heboh, dan kenapa cepat sekali nyebar di kalangan pensiunan. Jujur ya, isu rapel gaji pensiunan memang selalu punya daya tarik kuat. Setiap kali muncul wacana kenaikan gaji ASN aktif, otomatis kita mikir, loh, kalau ASN aktif naik, berarti pensiunan juga bisa ke bagian penyesuaian. Kenapa? Soalnya penghasilan pensiunan itu dihitung dari gaji pokok terakhir saat masih aktif. Jadi kalau gaji ASN aktif naik, secara logika penghasilan pensiunan bisa ikut menyesuaikan. Dari sinilah muncul bahasan soal rapel. Sekadar ngingetin rapel itu apa sih? Rapel adalah pembayaran selisih atau kekurangan hak yang belum diterima pada bulan-bulan sebelumnya. Misal ada kebijakan kenaikan gaji mulai Januari, tapi pembayaran penyesuaian baru bisa disalurkan di Maret, maka selisih Januari dan Februari dibayar sekaligus itulah rapel. Karena dibayar sekaligus, jumlahnya sering terasa jauh lebih besar ketimbang pembayaran bulanan biasa. Makanya kata rapel selalu bikin orang melek. Oke, sekarang kenapa dibilang ada 5 golongan penerima rapel tertinggi? Logikanya simple. Dalam struktur kepegawaian ASN, golongan paling atas itu golongan IV dengan beberapa subgolongan yaitu IVA, IVB, IVC, IVD, dan IV. Kelima subgolongan inilah yang sering disebut kelompok penerima rapel tertinggi. Kenapa? Karena gaji pokok dasar mereka lebih tinggi dibanding golongan lain. Jadi bila ada kenaikan dalam persentase tertentu, nominal kenaikannya juga otomatis lebih besar. Misal persentasenya sama untuk semua golongan, tapi karena dasar gajinya lebih besar, golongan IV otomatis dapat selisih nominal yang lebih besar. Apalagi kalau rapelnya untuk beberapa bulan, misal 2 atau 3 bulan selisihnya, jadi dikali berapa bulan jadilah jumlah rapel yang terasa sangat besar.
Jadi bukan ada perlakuan khusus. Ini murni matematiknya struktur penggajian ASN yang bertingkat berdasarkan golongan dan masa kerja. Dalam konteks pensiunan PNS, kita nggak bisa lepas dari peran PT Taspen Persero yang selama ini ngurusin dan nyalurin dana pensiun serta tabungan hari tua ASN. Makanya tiap kali ada isu kenaikan gaji pensiun atau rapel, orang langsung nyambungin ke Taspen. Rapelnya bakal disalurkan lewat Taspen enggak? Kapan masuk rekening? Prosesnya sama seperti pembayaran pensiun biasa, perlu aktivasi rekening baru. Semua pertanyaan itu wajar karena Taspen jadi jembatan antara negara dan para purna bakti ASN. Selain Taspen, ada juga peran lembaga lain seperti PT Asabri Persero yang terkait dengan pensiunan purnawirawan TNI Polri. Belakangan juga muncul kabar bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan mau melakukan pembaruan sistem pengelolaan dana pensiun supaya lebih efektif, efisien, aman, dan transparan. Tentu kabar ini memancing perhatian pensiunan. Apakah sistem baru itu bakal mempermudah atau justru bikin ribet? Harapannya sih perbaikan yang bikin proses lebih pasti, gampang, dan cepat. Sekarang dari mana sih kabar besar soal THR dan rapel ini datang? Ada pengumuman resmi dari pemerintah yang cukup penting. Pemerintah mengumumkan pencairan THR untuk tahun 2026 dengan total anggaran yang disiapkan mencapai 55 triliun. Rinciannya juga disebutkan alokasi untuk sekitar 2,4 juta ASN pusat, termasuk TNI dan Polri aktif disiapkan sekitar 22,2 triliun. Untuk sekitar 4,3 juta ASN daerah dialokasikan 20,2 triliun dan untuk sekitar 3,8 juta penerima pensiun di seluruh Indonesia disiapkan anggaran sekitar 127 triliun. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, ini bukti konkret bahwa negara ngupayain perhatian finansial buat ASN dan pensiunan di momentum Lebaran. Pengumuman resmi tentang THR ini disampaikan dalam konferensi pers oleh Airlangga Hartarto dan dipublikasikan juga oleh berbagai media massa katadata.co.id, kat.kocoko.id, ctn.coid+1. Komponen THR tahun 2026 juga ditegaskan dibayarkan 100% bukan setengah atau dicicil meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan atau tunjangan kinerja sesuai regulasi instansi masing-masing. Untuk para pensiunan, besaran THR mengikuti 1 kali gaji pokok pensiun yang diterima tiap bulan. Jadi gampang hitungnya, kalau pensiun pokok Bapak R. Kusidara Tiu per bulan, maka THR kurang lebih 3.000 juga. Kalau pensiun pokoknya 51.000, THR sekitar 5% 1.000. Ini skema yang sudah dipakai dari tahun ke tahun karena dianggap adil dan mudah dipahami. Radar Tulungagung +1. Pertanyaan yang sering muncul, apakah THR dipotong pajak? Nah, soal pajak ini penting. Pemerintah menjelaskan bahwa pemberian THR tetap dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan, tetapi untuk ASN penerima dari APBN, pajak PPh 21 atas THR ditanggung oleh pemerintah, sehingga yang masuk ke rekening penerima adalah bersih tanpa potongan pajak pribadi. Jadi Bapak Ibu yang penerima pensiun dari instansi negara, enggak perlu khawatir ada pemotongan PPh langsung dari THR karena pemerintah menanggungnya melalui mekanisme APBN. Untuk pekerja swasta perlakuannya bisa berbeda karena bergantung pada kebijakan perusahaan dan ketentuan perpajakan. Beberapa perusahaan menerapkan skema gross up sehingga karyawan tetap menerima THR utuh. Tapi itu bergantung pada kebijakan perusahaan masing-masing. djpkemenco.jid+1detetik.com+1. Lalu kapan THR masuk rekening? Proses pencairan THR 2026 dilakukan secara bertahap sejak awal Maret. Ada laporan bahwa proses penyaluran sudah berjalan sejak 9 Maret 2026. Dan dilakukan bertahap oleh bank-bank penyalur bersama lembaga pengelola seperti Taspen dan Asabri yang tengah sinkronisasi data jutaan penerima, validasi nomor rekening, dan verifikasi status penerima supaya pencairan tuntas sebelum Lebaran. Jadi kemungkinan beberapa dari Bapak Ibu sudah terima transfer, sedangkan yang belum diminta sedikit bersabar karena proses teknis lagi berjalan. Pemerintah menjamin semua akan selesai sebelum Hari Raya, radarbogor.com+1. Sebelum lanjut, saya ajak Bapak Ibu yang nonton ketik di kolom komentar dari mana Bapak Ibu berasal dan THR tahun ini sudah masuk rekening atau masih proses dengan saling berbagi di komentar. Yang udah terima bisa kasih semangat, yang masih nunggu bisa tanya dan kita bisa bantu sebisa mungkin.
Saya akan baca dan jawab sebisa mungkin karena ini penting buat kita semua. Tapi ingat, di tengah ramai-ramai info perlu sikap tenang dan bijak. Enggak semua yang viral di grup WhatsApp atau medsos itu keputusan resmi. Kebijakan keuangan negara biasanya melalui proses panjang mulai dari pembahasan di kementerian, perhitungan anggaran, penyusunan regulasi, hingga penetapan resmi. Jadi kita perlu tunggu informasi resmi dan kumpulin logikanya duluannya. Kembali ke isu rapel yang bikin ramai, selain kabar THR, banyak yang juga nanya soal kemungkinan rapel gaji pensiun akibat penyesuaian gaji ASN aktif. Logika dasarnya udah saya jelasin karena dasar pensiun dihitung dari gaji terakhir. Kalau ada penyesuaian gaji ASN aktif, maka ada kemungkinan penyesuaian pensiun dan potensi rapel. Makanya muncul pembahasan tentang 5 golongan penerima rapel tertinggi, yaitu sub golongan IVA sampai IV. Karena mereka punya dasar pensiun yang paling tinggi. Orang biasanya hitung sendiri kalau golongan IV kena sekian persen berapa selisihnya. Kalau dikali rapel 2 atau 3 bulan, wah lumayan. Wajar dong kalau jadi topik hangat di warung kopi, di grup keluarga, di komunitas pensiunan, bahkan di WhatsApp alumni. Di sisi lain perlu dilihat juga konteks kelembagaan, proses penyesuaian penghasilan pensiun, melibatkan perhitungan aktuarial, alokasi anggaran, dan peraturan yang harus jelas. Jadi walau wacana kenaikan gaji ASN aktif bisa memicu harapan penyesuaian pensiun, bukan berarti otomatis semua itu jadi keputusan instan. Makanya kita harus teliti mana isu yang sudah punya dasar kuat, mana yang masih spekulasi atau HOA, selalu cek sumber resmi seperti pengumuman dari kementerian terkait situs resmi lembaga pengelola pensiun atau berita dari media terpercaya. Kalau ada kabar soal rapel, perhatikan apakah ada regulasi resmi, perhitungan anggaran, dan jadwal pencairan yang jelas. Saya juga mau kasih pengertian sederhana soal alasan teknis kenapa golongan I sering disebut sebagai penerima rapel tertinggi. Bayangin gaji pokok seseorang golongan rendah R juta dan golongan tinggi R juta. Kalau ada kenaikan 10%, golongan rendah dapat tambahan 200.000, sedangkan golongan tinggi dapat tambahan 800.000. Kalau rapelnya 2 bulan, golongan tinggi terima 16.000 sebagai rapel, sedangkan golongan rendah cuma R-1.000. Itu perbandingan real yang bikin orang bilang golongan IV dapat rapel paling besar. Jadi sekali lagi ini soal dasar gaji pokok, bukan ada preferensi khusus tentang taspen. Peran PT, Taspen Persero penting karena lembaga ini mengelola penyaluran pensiun dan tabungan hari tua ASN. Kalau memang ada rapel, biasanya alur penyalurannya melibatkan taspen, mulai verifikasi data penerima, sinkronisasi nomor rekening, sampai proses transfer. Makanya setiap kabar rapel banyak yang nanya apakah harus daftar ulang, perlu update data, atau harus aktifkan rekening tertentu. Saran sederhana, pastikan data di taspen sudah sesuai, nomor rekening tercatat benar, dan jangan mudah percaya panggilan atau SMS yang minta nomor PIN atau OTP. Kalau ragu langsung kontak call center resmi taspen atau cek pengumuman di situs resmi mereka. Di tengah kabar baik soal THR dan obrolan soal rapel, ada juga kabar pemerintah mau perbaiki sistem pengelolaan dana pensiun supaya lebih efisien, aman, dan transparan. Harapannya sih perbaikan itu bakal memberikan kepastian, kemudahan, dan kecepatan penyaluran hak pensiunan. Tapi proses perubahan sistem mesti disertai sosialisasi yang jelas agar pensiunan paham langkah apa yang harus dilakukan. Yang pensiunan butuhkan sederhana, kepastian hak, kemudahan pencairan, dan kecepatan penyaluran. Kalau ada perubahan sistem, harus ada panduan step by step yang gampang dipahami. Sekarang sedikit nuansa hati. Tetap tenang dan bijaksana ya Bapak Ibu. Isu yang ramai di medsos belum tentu jadi keputusan resmi. Seringkali obrolan di grup WhatsApp berkembang jadi kabar burung. Karena itu kita mesti peka diskriminasi sumber informasi. Kalau ada pengumuman resmi biasanya lewat konferensi pers Kementerian rilis, di situs resmi atau diberitakan media besar. Jadi cek dulu sumbernya. Kalau memang pengumuman resmi soal THR dan rapel sudah ada, bersyukurlah. Kalau belum, tetap waspada sama hoax yang bisa bikin harap jadi kecewa.
Oh ya, buat Bapak Ibu yang nonton tahan dulu, jangan di-skip video ini. Kalau Bapak Ibu pensiunan PNS, Purnawirawan, TNI, Polri, janda, duda, penerima pensiun, atau anak yang nerima pensiun terusan, video ini penting disimak sampai akhir. Salam hangat dari saya buat Bapak, Ibu seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera sampai Papua, peluk virtual besar untuk kita semua yang pernah mengabdi untuk negeri tercinta. Dan kabar gembira, Alhamdulillah pertanggal 9 Maret 2026 ada pengumuman resmi yang patut disyukuri. Pencairan THR sudah mulai berjalan secara bertahap dan informasi ini bukan gosip. Ini pengumuman resmi yang selama ini kita tunggu-tunggu, Radar Bogor Pelapu 1. Saya paham betul Bapak Ibu sudah lama nunggu kabar ini, tiap pagi buka HP, cek grup WhatsApp, scroll YouTube, cari info soal THR, gaji ke-13 dan isu rapel kenaikan pensiun. Yang saya bawakan ini bukan gosip, ini rilis resmi yang diumumkan pemerintah. Dulu saya susun semuanya pelan, jelas pakai bahasa yang santai supaya enggak ada yang kelewat atau salah paham. Sebelum ke inti, perkenalkan saya host channel ini yang tiap hari hadir buat ngasih info penting seputar ASN, TNI, Polri, dan para pensiunan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan jadi berkah buat kita semua. Oke, langsung ke inti. Pemerintah resmi mengumumkan pencairan THR tahun 2026 dengan alokasi total 55 triliun naik sekitar 10% dibanding tahun lalu yang R9 triliun. Angka ini dialokasikan untuk beberapa kelompok penerima. 2,4 juta ASN pusat termasuk TNI Polri aktif sekitar 22,2 triliun, 4,3 juta ASN daerah sekitar 20,2 triliun, dan untuk sekitar 3,8 juta penerima pensiun pemerintah menyiapkan sekitar 12,7 triliun. Angka-angka ini bukan sekadar deretan nomor, ini bukti negara hadir untuk apresiasi pengabdian puluhan tahun kita. Jadi tepuk tangan dulu buat kita semua. Perjuangan kita kan berbuah perhatian nyata bukan dalam bentuk jabatan tapi bentuk kepedulian finansial. Kata data komponen THR 2026 dibayarkan penuh 100%. Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan atau tunjangan kinerja sesuai regulasi masing-masing. Untuk pensiunan, besarannya mengikuti 1 kali gaji pokok pensiun yang diterima tiap bulan. Dan soal pajak, pemberian THR ini tetap dikenakan PPh sesuai ketentuan. Namun untuk ASN penerima dari APBN, pajak PPh 21 atas THR ditanggung oleh pemerintah sehingga penerima menerima THR bersih. Radar Tulungagung Pelapu 1 proses pencairan THR dimulai bertahap sejak awal Maret. Ada laporan penyaluran mulai 9 Maret 2026 dan berlangsung bertahap oleh bank-bank penyalur serta lembaga pengelola seperti Taspen dan Asabri yang sedang melakukan validasi data agar sinkronisasi nomor rekening dan verifikasi status penerima tuntas sebelum Lebaran. Jadi kalau Bapak Ibu belum terima, sabar ya, karena proses teknis lagi jalan. Radar Bogor Plus